Pemirsa, intens investigasi, mengejutkan. Mungkin kata inilah yang seolah pas untuk menggambarkan sebuah kejutan yang terjadi atau bertempat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri. Bagaimana tidak, sudah jarang terlihat bersama usai kasus mencuatnya kasus dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukannya dan kini sudah menjadi sebuah laporan polisi yang dilayangkan Wardatina Mawa. Kemarin, diliput secara eksklusif, Insanul Fahmi dan Inara Rusli tiba-tiba terlihat datang dan bertemu di tempat yang sama. Lantas apa sebenarnya maksud dan tujuan pertemuan mendadak ini? Apakah ada titik terang dalam kasus akses ilegal yang sudah berjalan selama 7 bulan ini? Dan lalu siapa pula sebenarnya sosok di balik inisial yang selama ini kabarnya diminta untuk dilindungi oleh pihak Mawa? Benarkah berbanding terbalik dengan Insanul dan Inara, Mawa justru tengah menikmati kebahagiaannya setelah tidak lama lagi Pengadilan Agama mengetuk palu proses perceraiannya dengan Insanul? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa, masih dari kabar mengejutkan datang dari Mabes Polri atau di mana Insanul Fahmi dan Inara Rusli diliput secara eksklusif tiba-tiba tampak hadir di waktu yang hampir bersamaan dan di tempat yang sama menjadi sebuah kejutan. Di mana usai mencuatnya kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan ini, sebuah kabar sempat mencuat jika hubungan keduanya dikabarkan meregang. Tapi dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Insanul Fahmi, yakni Tommy Triyunanto, ia menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menanyakan, sekaligus berkonsultasi mengenai rencana pelaksanaan gelar perkara atas kasus ilegal akses yang akan dilakukan secara eksternal oleh pihak kepolisian, Bareskrim Polri. Tommy Triyunanto juga menyampaikan pihaknya meminta agar pihak kepolisian menyampaikan segala hal sesuai fakta tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ada agendanya apa ya kak? Kak, nggak tahu, saya juga nggak tahu sudah datang. terkait ini ya kak ya, soal laporan ilegal akses itu apa gimana? Nggak tahu. Untuk ininya gimana sih kak? Tapi untuk prosesnya sendiri? Nggak tahu, saya cuma ini doang sih, disuruh datang doang. Kurang tahu. Ini datang sendiri atau bagaimana kak? Terkait hari ini ada agenda apa kak? Aja semuanya mau ngecek dulu, Ngecek laporan ilegal akses bang ya? ya semuanya lah. Apa ada agenda pemanggilan saksi juga bang? Oh enggak, Cuma memang ngecek laporan aja berarti? ya kayak doain aja ya. Ya, hari ini tadi jam 12 tadi saya sampai sini. Kebetulan jam 1:30 tadi baru kita mulai sampai di Rawasidik Bareskrim di lantai 10. Kita menanyakan perkembangan dari hasil gelar yang akan dilakukan eksternal oleh pihak cyber Bareskrim. Nah, kita menanyakan nih sampai di mana prosesnya, terus kapan proses ini akan dilakukan gelar, dan kita mau memang semua fakta yang ada ya dari hasil gelar itu sesuai dengan faktanya. Dijelaskan oleh Tommy Triyunanto, selaku kuasa hukum Insanul Fahmi. Kasus ilegal akses ini sudah memakan waktu yang cukup lama, yaitu 7 bulan. Dan sudah melalui berbagai tahapan, termasuk di tahap laboratorium, digital forensik, dan menyita handphone yang bisa saja di dalamnya diketahui mens rea atau niat jahat di dalamnya. Sudah melalui jalan tahapan, bahkan laboratorium,
digital forensik dan lain-lain sudah dilakukan. Terus siapa aja handphone yang disita, terus apakah handphone itu ada yang menghilangkan alat-alat buktinya, tolong ini juga disampaikan karena itu bagian dari mens rea. Kita juga tahu bahwa beberapa peristiwa ini juga sudah lama karena udah makan waktu 7 bulan. Kita tahu bahwa yang namanya seorang pelapor tentunya, dan saya dari pengacaranya saksi pelapor pun juga tadi hadir juga di Rawasidik, lawyer dari Inara Rusli. Jadi nanti mungkin lawyer dari Inara Rusli akan sampaikan juga untuk bisa memaparkan seperti apa hal-hal yang harus dilakukan. Ditambahkan oleh Tommy Tri Yunanto bahwa gelar perkara ini rencananya akan dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Penyidikan atau Dirwasidik Bareskrim Mabes Polri. Makanya pihak Insanul pun berharap agar proses ini menjadi momen untuk memeriksa ulang apakah semua materi yang sudah diserahkan kepada penyidik sebelumnya benar-benar sudah diteruskan hingga ke tingkat Bareskrim. Mereka juga menegaskan bahwa besar harapan agar pihak kepolisian membuat hal ini terbuka seterang-terangnya, termasuk siapa saja yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi gelar perkara di Rawasidik Bareskrim. Jadi yang saya nggak tahu teknisnya seperti apa, kita masih menunggu. Kemungkinan ada beberapa poin nanti kita akan sampaikan juga karena kan yang namanya satu proses gelar ini kan harus difaktakan sesuai faktanya. Nah, nanti kita compare bahwa apa yang sudah kita kasih ke penyidik apakah sampai juga di Rawasidik. Itu juga harus disampaikan karena sekarang ini dunia era keterbukaan, tidak ada yang di-hidden. Proses penyidikannya juga kita lihat apakah sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan semua yang ada. Tentunya kita sama-sama kawal ya, rekan-rekan media semua, sehingga di sini tidak ada yang ibarat katanya kita mengasumsikan masuk angin ya, atau ada atensi atau ada apapun yang di belakang itu. Selain pihak Insanul, hadir di momen yang sama kuasa hukum saksi kunci yang dalam hal ini datang untuk kasus menambahkan fakta yang memperkuat dugaan adanya niat jahat. Menurutnya, pelaku mengambil rekaman alat perekam atau CCTV ini dengan tujuan yang tidak baik, bahkan akan dijadikan senjata atau alat untuk mendapatkan keuntungan materi. Ia pun meminta agar kepolisian segera menetapkan sejumlah orang yang terindikasi terlibat, mulai dari inisial A, EM, ES, PE, hingga VI, agar proses hukum berjalan adil tanpa ada intervensi. Iya, menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi kuasa hukum Bang Insanul Fahmi. Dalam konteks ini kebetulan kita gelar bersama, saya mewakili kuasa hukum dari saksi kunci Mbak Viola, bahwa yang disampaikan sama Bang Tommy tadi ini sudah terlalu lama. Ya, padahal faktanya kan sudah jelas bahwa pelaku mengambil CCTV ya dengan tujuan yang niat itu adalah niatnya niat tidak baik. Apalagi konteksnya bahwa pengambilan CCTV itu akan dijadikan senjata atau akan dia jadikan uang. Nah, ini kan berarti kan mens rea-nya di sini gitu loh. Maka tadi kami menyampaikan untuk ya segera tangkap pelaku-pelaku itu gitu loh. Ini udah 7 bulan loh. Selain inisial A, inisial M, inisial S, inisial P, inisial V, tangkap semua. Ya kan, apalagi ini sudah masuk ke Rawasidik. Bareskrim pasti memantau secara objektif, secara faktual ya, bahwa tidak ada lagi di sini intervensi-intervensi. Kita minta segera tetapkan semua tersangka ya, bahwa memang pelaku-pelaku itu memang ada niat jahat dengan mengambil CCTV secara melawan hukum milik dari Mbak Inara Rusli. Selain itu, pemirsa, benarkah berbanding terbalik dengan Insanul dan Inara, Mawa justru tengah menikmati kebahagiaannya setelah tidak lama lagi Pengadilan Agama mengetuk palu proses perceraiannya dengan Insanul? Bagaimana perasaannya? Dan bagaimana ia berencana akan menata hidup barunya usai bercerai?
Berpindah ke kasus perceraian yang sedang berproses di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Warda Tinamawa mengaku saat ini prosesnya sudah tinggal menunggu putusan akhir saja dan ia berharap semuanya segera selesai dan semua pihak bisa tenang. Terkait nafkah yang diterimanya, yang konon berjumlah sebesar Rp500.000 per bulan, Mawa kini mengaku tidak akan banyak menuntut, meski jumlah itu dirasakan sangat kecil untuk zaman sekarang. Ia memilih berserah diri dan berdoa semoga rezeki anaknya dilancarkan dan Insanul Fahmi semakin giat bekerja untuk memberikan tanggung jawab sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah sokor udah aman ya, ini tinggal keputusan tahap akhir aja, doain aja semoga segera cepat selesai dan tenang semua pihaknya insya Allah. Di zaman sekarang mungkin kan 500.000 terbilang kecil ya Kak. Betul dong. Terus Nggak dapet gimana apa-apa tuh gitu. nanti? Iya. Gak apa-apa, aku gak banyak nuntut, aku udah gak mau nuntut, aku cuma mau berdoa aja, semoga Allah kasih rezeki dan semoga yang bersangkutan juga lebih giat semangat lagi untuk menunaikan hak dan tanggung jawabnya. Tidak hanya itu, Mawa juga berjanji akan tetap menjaga hubungan demi kebaikan anak. Menurutnya, komunikasi diusahakannya tetap berjalan. Namun sebisa mungkin diatur melalui perantara agar tidak menimbulkan pertengkaran baru. Dan baginya, meski orang tuanya berselisih, anak tetap butuh kasih sayang ayah kandungnya. Kalau hubungan baik sih pastinya tapi melalui mbaknya. Jadi aku berusaha untuk meminimalisir komunikasi, bahkan aku juga ada komunikasi ya. Nah jadi melalui mbak dan Afnan pun juga tetap untuk komunikasi sama ayahnya. Mau gimana pun juga itu ayah kandungnya ya. Walaupun ada konflik orang tuanya, tapi tetap dia harus mendapatkan sosok kasih sayang dan cinta dari orang tuanya juga. Selain itu, Mawa pun mengaku sedang berproses untuk menyembuhkan diri, perlahan menata hati dan pikiran, agar bisa bangkit dan melangkah ke kehidupan yang baru. Kalau dibilang move on itu masih dibilang move on, iya aku udah move on, tapi kayak hati masih juga bergejolak untuk tetap masih berproses. Kan nggak mudah untuk melewatin semuanya. Dan aku membuat prinsip hidup aku berusaha untuk tumbuh dan pelan-pelan aku bisa untuk sembuh untuk diri aku sendiri, memaafkan untuk diri aku sendiri demi ketenangan batin, jiwa dan pikiran aku juga. Kembali ke kasus akses ilegal pemirsa. Sebelumnya, kabar yang semakin menarik sempat datang pihak kuasa hukum Insanul Fahmi yang mengungkapkan adanya permintaan khusus yang membuat pihaknya semakin bertanya-tanya, lantas apakah yang dimaksud kuasa hukum Insanul? Benarkah ini berkaitan dengan sosok yang dilindungi oleh pihak Mawa? Mengulang momen sebelumnya atau pernyataan dari pihak kuasa hukum Insanul Fahmi yang sempat mengungkapkan hal yang cukup menggelisahkan. Ia menceritakan terkait adanya percakapan telepon antara Insanul dengan diduga kakak kandung dari Warda Tinamawa yang meminta agar sosok berinisial A tidak dilibatkan dalam laporan akses ilegal ini. Hal ini membuat pihak hukum semakin bingung dan menduga ada hubungan yang belum terungkap antara sosok A dengan pihak yang meminta perlindungan tersebut. Selain itu, meski masih banyak hal yang terkesan masih ditutup-tutupi, pihak kuasa hukum memastikan bahwa secara teknis pihak kepolisian sebenarnya sudah memiliki daftar nama dan inisial pelaku yang sudah teridentifikasi. Mereka akan terus mengawasi proses ini agar kebenaran bisa terungkap seluruhnya. Iya betul. Ya tentunya yang disampaikan oleh rekan kita juga Marissa Ica
itu betul. Memang sudah ada yang inisial yang sudah dikantongi, ya kan? Namanya nih pelakunya. Enggak, kalau dari pihak Inara sendiri sih masih bingung ya, karena memang dia melihat kok proses di Barreskrim nih belum lihat ininya, belum lihat tersangkanya, ya kan. Nah, tersangka ini kan udah dikantongin nih, informasinya A lah, informasinya si A. Tetapi dalam hal ini kemarin ya, saya dapat informasi dari Insano, ada telepon bareng ya dengan kakaknya Mawa, ya kan, menyatakan kalau bisa ya si A ini jangan dilibatkan gitu loh. Informasinya begitu nih. Makanya saya dapat informasi begitulah. Kita makin kaget juga ya, apakah betul nih Insano kan seperti itu. Kalau itu benar, tandanya kita menduga juga nih ada apa nih antara A dengan kok bisa masuk ke ranahnya si Mawa kan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan Terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.